Di video gua, beberapa kali gue selalu singgung tentang pro firm. Gue udah jelasin tentang keuntungan menggunakan pro firm. Tapi walaupun keuntungan, tetap aja ada yang namanya resiko. Cuman ya tetap aja lah, mungkin ada beberapa orang tuh yang masih bingung tentang sebenarnya apa itu pro firm gitu. Atau mereka mungkin udah ngerti secara fundamental tentang pro firm, tapi tuh kayak masih ragu-ragu mau ikut pro firm apa enggak. Dan di satu sisi kita tahu lah, bahwa ada salah satu AI yang canggih banget yaitu ChatGPT, di mana AI itu mampu menjawab seluruh pertanyaan lu. Sehingga untuk menjawab seluruh keraguan lu tentang pro firm, kenapa nggak lu tanyain aja langsung ke ChatGPT? Ya mungkin sih gue ngerti lah, pasti ada dari beberapa kalian tuh yang kurang familiar sama bagaimana cara menggunakan ChatGPT. Mungkin cara kalian membuat prompt-nya atau dan sebagainya gitu. So di video kali ini, gue bakal ngebantu kalian di mana akhirnya gue akan berdiskusi dengan ChatGPT tentang apa itu pro firm dan bagaimana prospeknya ke depan. Yang semoga aja bisa menjawab keraguan lu. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya ya. Oke, jadi di sini gue udah buka ChatGPT-nya ya. Kalau bisa kita mau memakai ChatGPT nih untuk mempelajari suatu industri ya. Selalu di tahap awalnya itu, kita coba program si ChatGPT ini supaya itu menjadi pakar di industri tersebut. Dan dalam hal ini berarti kita mau bikinnya jadi seorang pakar di industri pro firm ya. Jadi untuk yang pertama-tama, gue akan membuat prompt seperti ini yang udah gue ketik, jadi tinggal gue copy saja. Intinya, gue bakal bilang, jadikan diri Anda sebagai seorang pakar di industri pro firm, di mana Anda memahami dari sisi luar dan dalam, baik dari sisi perusahaan pro firm itu sendiri, baik sebagai trader. Kumpulkan semua informasi tanpa terkecuali. Kalau kita kirimkan, nah di sini ChatGPT biasanya dia bakal menyampaikan tentang pemahaman-pemahaman dia atas informasi yang sudah berhasil dia kumpulkan terkait dengan pro firm. Dan untuk di sini kita nggak bakal bacain secara panjang dan lebar ya. Tapi intinya ini adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh oleh ChatGPT dari halaman-halaman website dan berbagai informasi lainnya tentang apa itu pro firm. Jadi untuk di part sini mungkin bisa gua skip dulu ya. Nah, jadi nanti di sini ya kalau kalian emang pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa baca-baca aja tentang apa yang disampaikan oleh si ChatGPT ini. Tapi karena tujuannya untuk ini seperti diskusi gitu ya, jadi gue langsung aja mengajukan pertanyaan atas informasi yang telah dikumpulkan oleh si ChatGPT. Pertama, gue bakal langsung nanya aja ke pertanyaan fundamentalnya. Dimana gue bakal bertanya, apa itu pro firm? Nah, selain gue menanyakan tentang apa itu pro firm, di sini gue juga bikin prompt, di mana gue itu bikin format jawaban, supaya si pro firm, si ChatGPT itu jawab seperti apa gitu. Jadi langsung gue kirim aja ya. Oke, jadi ini ChatGPT udah menyimpulkan jawabannya ya. Ini videonya gue potong karena dia jawabnya terlalu panjang gitu. Soalnya kalau bisa nanti nunggu dia jawab dulu kelamaan buat videonya. Di sini bakal gue hidupin audionya ya. Kira-kira apa jawaban dari ChatGPT tentang pertanyaan apa itu proverb? Oke, siap. Yuk kita bahas prop firm dengan gaya santai dan mudah dipahami. Apa itu prop firm? Prop firm atau proprietary trading firm itu kayak bos besar yang punya modal gede dan mempercayakan sebagian modalnya ke trader untuk diperdagangkan di pasar keuangan. Jadi alih-alih pakai uang sendiri, para trader bisa pakai uang si prop firm buat trading. Kalau untung dibagi dua, kalau rugi jadi tanggungan prop firm dengan batasan tertentu. Cara kerja prop firm. Begini alur kerjanya. 1. Seleksi trader. Trader daftar ke prop firm dan biasanya perlu ikut tes atau evaluasi, pakai akun demo dulu. Tujuannya buat ngetes kemampuan trading dan manajemen risiko. 2. Perjanjian bagi hasil. Misalnya, kalau trader dapat profit 10 USD, bagi hasilnya bisa 80-20. Jadi, trader dapat 8 USD, prop firm dapat 2.000. 3. Aturan ketat and manajemen risiko. Ada batas drawdown, misalnya 5% per hari atau 10% total. Kalau melanggar aturan, bisa kena suspend atau diskualifikasi. Penarikan profit. Profit biasanya bisa ditarik per periode tertentu, misalnya bulanan, lewat metode pembayaran yang disepakati. Kenapa prop firm populer? Saat modal besar tanpa risiko pribadi, trader nggak perlu keluar modal pribadi, tapi bisa trading dengan jumlah besar. 2. Bagi hasil yang menguntungkan. Kalau performa bagus, prop firm bisa kasih bagi hasil sampai 80-90%. Dukungan profesional. Beberapa prop firm juga kasih akses ke software canggih atau data pasar premium. Contoh perhitungan bagi hasil.
Misalnya si Budi trading dengan modal 50 US dari prop firm dan dapat profit 5.000 USD dalam sebulan. Kalau skema bagi hasilnya 80-20, maka Budi dapat 4.000 USD. Prop firm dapat 1 USD. Kesimpulan, prop firm itu solusi buat trader yang punya skill tapi nggak punya modal gede. Asal disiplin dan patuh aturan, bisa dapat untung besar tanpa risiko pribadi. Tapi hati-hati, pilih prop firm yang terpercaya dan punya rekam jejak bagus biar nggak terjebak scam. Ada yang mau ditanya lagi? Atau butuh info prop firm terbaik? Oke, jadi dari jawaban ini ya emang kita jawaban yang nggak perlu gue komentarin banyak lah ya, karena emang gue setuju sama pendapatnya si ChatGPT. Jadi intinya ya Proform cara kerjanya seperti itu. Jadi lanjut aja ya, kita bakal menanyakan pertanyaan kedua. Gimana nih pertanyaan yang cukup banyak banget ditanyain oleh orang-orang, yaitu adalah apakah Proform benar-benar memberikan akun live atau hanya simulasi? Dan sini gue bakal tambahin prompt juga ya. Tolong jawab dengan lebih sedikit singkat lagi. Karena jawaban tadi gue rasa terlalu panjang. Dan kita kirim. Banyak prop firm sebenarnya ngasih akun simulasi dulu, akun demo, buat evaluasi performa trader. Kalau lulus, baru dikasih akses ke akun live. Atau tetap di akun simulasi, tapi hasilnya tetap dibayar seolah-olah live. Jadi nggak selalu akun live langsung, kadang cuma simulasi yang disinkronkan dengan profit nyata. Pastikan baca syaratnya dulu biar nggak kecewa. Nah ini menarik nih. Jadi si Proform ini sendiri aja udah ngerti ya, bahwa si ChatGPT aja udah ngerti ya, dimana ada beberapa Proform yang emang ngasih lo akun nyata gitu, dimana akunnya benar-benar ada duitnya. Tapi juga ada beberapa Proform lainnya yang ngasihnya itu namanya Notion Value, dimana lu sebenarnya itu pakai akun simulasi, tapi hasilnya bakal tetap dibayar seolah-olah live. Dimana akun demo lu tetap bakal disinkronkan dengan akun real, tapi nggak secara langsung kayak lu dapat akun live sesungguhnya gitu. Jadi gue harap itu menjawab. Sekarang pertanyaan berikutnya, yang mungkin juga kita perlu tahu juga ya, adalah apakah Proform itu teregulasi dengan baik? Secara umum, sebagian besar prop firm tidak teregulasi dengan ketat seperti broker atau lembaga keuangan tradisional. Karena mereka menggunakan modal pribadi, bukan dari klien retail, prop firm seringkali tidak berada di bawah pengawasan badan regulasi seperti SAS atau FCA Inggris. Namun, ada beberapa pengecualian. Beberapa prop firm besar mungkin memiliki afiliasi atau bekerja sama dengan entitas yang teregulasi, terutama jika mereka juga menawarkan layanan broker atau produk keuangan lainnya. Poin penting, prop firm biasanya lebih fokus pada perekrutan trader dan manajemen risiko internal daripada kepatuhan regulasi. Pastikan selalu cek rekam jejak, ulasan, dan transparansi prop firm sebelum bergabung. Hati-hati sama prop firm abal-abal atau yang terlalu menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko. Jadi, prop firm memang umumnya tidak teregulasi secara langsung, tapi bukan berarti semuanya nggak aman. Pilih yang punya reputasi baik dan banyak testimoni positif. Nah, untuk pandangan gue terhadap jawaban ini, gue ada part yang mungkin bisa gue bilang setuju, tapi juga ada part yang gue nggak terlalu setuju ya. Dimana kalau bisa dibilang Proform tidak teregulasi dengan ketat gitu ya, itu gue setuju ya. Karena emang beberapa Proform itu, dia seolah-olah mau menampilkan datanya itu dia itu teregulasi. Tapi regulasi juga regulasi yang abal-abal. Jadi sertifikat-sertifikat yang ditampilkan, itu adalah sertifikat-sertifikat yang bisa gue bilang palsu kali ya. Contohnya adalah My Forex Fund. Di mana My Forex Fund ya dia sudah menyatakan dia itu teregulasi. Tapi akhirnya tetap bisa aja bangkrut dan tutup. Dan yang menariknya adalah dia tutup karena regulator yang lainnya, yaitu si FCA ini. Di mana si FCA ini? Atau SEC ya, gue lupa soal My Forex Fund. Tapi ini menangkap ada kejahatan dilakukan oleh si My Forex Fund. Di mana ketika organisasi tersebut menangkap My Forex Fund, itu dinilai bahwa My Forex Fund ini menggunakan spread yang berlebihan dan dimanipulasi. Sehingga para trader itu gagal. Nah ini menarik nih. Ketika tadi gue sampaikan di awal, dia teregulasi yang seperti abal-abal gitu ya. Tapi sebenarnya tetap ada badan pengawas di belakangnya. Salah satunya adalah SEC dan FCA ini yang menangkap foundernya dari My Forex Fund ya. Jadi mungkin ada beberapa program juga yang cukup baik gitu ya, sudah teregulasi dengan baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa keuntungan utama bergabung dengan pro firm dibandingkan trading dengan modal sendiri? Buatkan tabel jika perlu. Bergabung dengan prop firm punya banyak keuntungan dibanding trading dengan modal sendiri. Yuk langsung aja kita lihat perbandingannya.
Perbandingan trading di prop firm versus modal sendiri. Aspek prop firm, modal sendiri. Modal awal. Tidak perlu modal pribadi, harus keluar modal sendiri. Akses modal besar, bisa dapat modal hingga ratusan ribu USD, terbatas pada kemampuan finansial pri dibagi hasil. Biasanya 70-90% ke trader, 100% milik pribadi. Risiko kerugian. Kerugian ditanggung prop firm, risiko ditanggung sepenuhnya. Beban psikologis. Lebih ringan karena modal bukan uang pribadi, lebih berat karena uang pribadi terancam. Aksesannya dapat platform dan data premium. Harus bayar sendiri jika ingin fitur premium. Kesempatan profesional. Bisa bangun karier trading dengan modal besar. Karier tergantung modal dan performa pribadi. Kesimpulan. Bergabung dengan prop firm bikin kamu bisa trading modal besar tanpa keluar duit sendiri, plus lebih ringan secara mental. Tapi ada aturan ketat dan pembagian profit. Cocok buat trader yang pede sama skillnya tapi nggak punya modal besar. Ada lagi yang mau dibahas? Oke, jadi tanggapan gua terhadap jawaban ChatGPT ini ya. Ya jawabannya emang kayak seolah mendorong banget trader untuk menggunakan Profirm ya. Tapi di satu sisi ya gue setuju sih. Soalnya emang fakta-fakta yang disampaikan melalui tabel ini ya, walaupun tadi ChatGPT mungkin secara voice atau audionya kurang oke ya, karena dia mungkin bingung buat baca tabel. Tapi intinya, sebenarnya yang apa yang diomong di sini tuh benar. Cuman tetap gue bakal ingetin ke kalian, ketika kalian mau menggunakan Profirm, itu jangan ada mindset pengen kaya instan. Soalnya kalau bisa kalian udah mau masuk Profirm dengan harapan pengen kaya instan, itu sama aja kalian buang uang kalian, udah pasti gagal challenge-nya. Jadi ya gue tetap menjaga ekspektasi kalian ya. Walau ChatGPT jawabnya sangat optimis banget nih buat kalian ikut Profirm, tetap kontrol resiko kalian. Karena kondisi keuangan kalian ya, kalian sendiri yang tahu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Gue copy. Oke. Pertanyaan adalah, apakah resiko terbesar ketika bergabung dengan Profirm dan bagaimana memitigasinya? Risiko terbesar ketika bergabung dengan prop firm sebenarnya bukan cuma soal kerugian finansial, tapi juga masalah keamanan data, aturan ketat, dan ekspektasi performa. Yuk, kita bahas satu persatu. Risiko terbesar dan cara mitigasinya. 1. Kehilangan akses akunisi. Risiko. Banyak prop firm punya aturan ketat, seperti batas drawdown harian atau maksimum. Melanggar satu aturan saja bisa bikin akun ditutup. Mitigasi, pahami syarat dan ketentuan dengan detail sebelum mulai. Gunakan manajemen risiko yang disiplin. Misalnya, jangan pakai leverage berlebihan. Pakai stop loss secara konsisten. 2. Prop firm abal-abal atau scam. Risiko. Beberapa prop firm cuma cari keuntungan dari biaya pendaftaran tanpa benar-benar menyediakan akun live. Mitigasi, cek reputasi dan ulasan online dari komunitas trader. Pilih prop firm yang sudah terkenal dan punya banyak testimoni positif. Periksa apakah ada transparansi soal pembagian profit dan regulasi. 3. Ketergantungan ada keputusan prop firm. Risiko. Kadang prop firm bisa mengubah aturan sepihak atau menghentikan kerjasama secara mendadak. Mitigasi. Jangan bergantung pada satu prop firm saja. Diversifikasi dengan beberapa firm jika memungkinkan. Simpan catatan semua aktivitas trading dan korespondensi sebagai bukti jika terjadi masalah. Risiko psikologis dan tekanan mental. Risiko, target profit bulanan dan aturan ketat bisa bikin stres, memengaruhi kualitas trading. Mitigasi, buat rencana trading yang realistis dan fleksibel. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. Kelola emosi dengan teknik meditasi atau latihan mental. Risiko utama saat bergabung dengan prop firm adalah diskualifikasi, scam, perubahan aturan sepihak, dan tekanan mental. Kuncinya ada pada pemilihan prop firm yang tepat, disiplin dalam manajemen risiko, dan mengelola tekanan secara bijak. Butuh rekomendasi prop firm yang terpercaya? Atau tips lebih lanjut? Oke, jadi dari jawaban si ChatGPT ini gue setuju ya. Dimana intinya nih ketika lu mau masuk Profirm, resiko terbesarnya adalah ketika Profirm itu bangkrut. Dimana kalau dia bangkrut, ya lu jangan berharap uang lu kembali deh. Mau lu dikasih iming-iming apapun gitu, uang lu pasti udah bakal hilang lah. Karena walaupun sebenarnya tetap ada chance uang lu bakal balik ya, cuma itu bakal diproses dan perlu waktu yang panjang banget. Gue udah ngalamin lah masa-masanya ketika gue lagi ikut Profirm, tiba-tiba Profirmnya bangkrut gitu. Tiba-tiba dibilang, oh ya udah nggak apa-apa, nanti bakal di refund uangnya. Apakah di refund? Ya kagak bakal. Jadi oke,
Tetap aja ya, jadi intinya ketika lu mau start pro firm, selalu cari pro firm itu yang memiliki rating bagus. Selalu gunakan review-review lah. Dimana biasanya gue menggunakan review dari Trustpilot dan profirmmatch.com gitu. Dimana kalau dari review para trader aja yang menggunakan pro firm itu, ada kalimat tuh, tidak menerima pembayaran, gue udah pasti bakal pergi. Jadi itu juga bisa lu terapin ya. Jadi oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Kenapa ada pro firm yang bangkrut atau berhenti membayar? Dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda kerentanan ini? Nah, ini pertanyaan penting banget. Kenapa prop firm bisa bangkrut atau berhenti membayar? Prop firm bisa bangkrut atau berhenti membayar karena beberapa alasan utama, yaitu manajemen risiko yang buruk. Mereka kasih modal terlalu besar ke trader tanpa kontrol risiko yang ketat. Akibatnya, kerugian besar bikin keuangan perusahaan ambruk. 2. Ketergantungan pada biaya pendaftaran. Kalau prop firm cuma hidup dari fee pendaftaran tanpa profit trading nyata, mereka bisa kolaps begitu jumlah pendaftar menurun. Biasanya ini ciri-ciri Ponzi scheme, di mana dana dari peserta baru dipakai buat bayar keuntungan peserta lama. 3. Salah kelola dana atau investasi gagal. Mismanagement atau spekulasi besar dengan dana prop firm bisa bikin perusahaan rugi besar. Beberapa prop firm juga mungkin investasi di aset berisiko tanpa perhitungan matang. 4. Penipuan atau skema abal-abal. Ada prop firm yang memang dari awal niatnya cuma nipu. Mereka kumpulin fee pendaftaran, kasih ilusi trading, terus kabur pas waktunya bayar profit. Tanda-tanda kerentanan prop firm. Biar gak kena jebakan, perhatikan tanda-tanda berikut ini. 1. Persentase bagi hasil terlalu fantastis, 90-100%, terlalu muluk buat prop firm yang benar-benar bayar pakai hasil trading. Cari tahu apakah benar mereka punya trading desk atau cuma mengandalkan biaya pendaftaran. 2. Kurangnya transparansi keuangan atau trading. Kalau mereka nggak mau buka laporan trading atau hasil nyata, patut dicurigai. 3. Ulasan negatif atau keluhan pembayaran. Cek forum trader atau komunitas di media sosial. Banyak testimoni nggak dibayar atau pembayaran tertunda. Hati-hati. 4. Perubahan kebijakan secara mendadak. Misalnya, mendadak aturan lebih ketat atau pembagian profit dipotong tanpa alasan jelas. Ini bisa jadi tanda keuangan mereka sedang kritis. Cara melindungi diri, teliti reputasi. Cari review di situs seperti Trustpilot atau Forum Trader. Periksa umur prop firm. Kalau masih baru dan langsung kasih tawaran fantastis, lebih baik waspada. Uji dengan modal kecil. Jangan langsung ambil paket besar, coba paket paling kecil dulu dan lihat konsistensi pembayaran. Kesimpulan, banyak prop firm bangkrut karena manajemen buruk, model bisnis yang nggak berkelanjutan, atau memang scam. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan kebijakan mendadak, ulasan negatif, dan persentase bagi hasil yang nggak masuk akal. Tetap hati-hati dan lakukan riset sebelum bergabung. Nah ini benar banget ya jawaban dari ChatGPT ya. Dimana ya seperti yang gue pernah highlight juga di beberapa video gue yang sebelumnya. Dimana salah satu alasan kenapa gue nggak suka pro firm yang ngasih bentuk fundingnya itu adalah funding instan gitu ya. Jadi dia nggak perlu ikut challenge apapun dan langsung ikut instan gitu. Terutama perusahaan-perusahaan yang emang nggak punya akun-akun yang ada challenge gitu. Jadi akun yang dijual yang akun instan aja gitu. Itu chance dia buat gagal tuh pasti lebih tinggi. Sehingga itu dia cuma bergantung sama dari trader-trader yang gagal. Dan juga dia juga bakal bergantung sama pembagian profit yang kadang-kadang tuh pembagian profit juga fantastis banget. Ada yang even kayak ngasih lu 100% gitu. Itu adalah salah satu model yang gue nggak suka lah. Jadi jawaban dari ChatGPT ini gue rasa benar. Lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa banyak trader gagal dalam challenge pro firm? Apakah aturannya memang dibuat sulit? Nah, ini dia. Banyak trader yang merasa frustrasi karena gagal dalam challenge prop firm. Memang ada beberapa faktor yang bikin challenge itu terasa susah banget. Yuk, kita bongkar alasannya. Kenapa banyak trader gagal dalam challenge prop firm? 1. Terlalu fokus pada profit, bukan risiko. Prop firm biasanya punya aturan drawdown ketat. Misalnya 5% harian atau 10% total. Trader yang cuma ngejar profit besar sering lupa ngatur risiko, akhirnya kena diskualifikasi. Tips, selalu utamakan manajemen risiko daripada mengejar profit cepat. 2. Mental dan tekanan psikologis. Tahu nggak? Banyak trader yang udah jago di akun pribadi justru gugup dan emosional waktu ikutan challenge.
Tekanan buat lulus challenge bikin mereka ambil keputusan gegabah atau overtrading. Tips: perlakukan akun challenge kayak akun pribadi, tetap tenang dan ikuti rencana trading. 3. Terlalu agresif atau over-leveraging. Karena pengen cepat lulus, banyak yang pakai lot besar atau leverage tinggi. Sayangnya, satu kali kesalahan aja bisa langsung game over. Tips: gunakan posisi kecil dan leverage rendah. Ingat, konsistensi lebih penting daripada hasil cepat. 4. Kurangnya pemahaman aturan. Beberapa prop firm punya aturan yang sangat spesifik. Misalnya, tidak boleh trading saat berita besar. Harus aktif selama X hari dalam sebulan. Gagal paham aturan bisa bikin lulus profit, tapi tetap gagal secara administratif. Tips: baca aturan dengan teliti sebelum mulai, dan jangan anggap remeh poin kecil. 5. Perbedaan market condition. Ketika kondisi pasar berubah drastis, misalnya volatilitas tinggi, strategi yang biasanya berhasil bisa gagal total. Banyak trader yang nggak fleksibel dalam mengubah taktiknya. Tips: siapkan strategi cadangan atau hindari trading saat volatilitas ekstrem. Apakah aturannya memang dibuat sulit? Sebenarnya, aturan dibuat ketat untuk melindungi modal prop firm. Mereka nggak mau ambil risiko terlalu besar dengan ngasih modal ke trader yang nggak disiplin. Prop firm bukan ajang judi, tapi tempat mencari trader yang konsisten dan bertanggung jawab. Kalau aturannya terlalu longgar, bisa rugi besar dan kolaps. Banyak trader gagal bukan karena aturannya nggak masuk akal, tapi lebih karena kurangnya persiapan mental, overtrading, dan tidak paham aturan. Prop firm emang nyari trader yang bisa survive jangka panjang, bukan cuma menang cepat. Jadi, kalau mau lulus challenge, atur risiko, tetap tenang, dan pamit sama aturan aja. Semangat terus! Oke, jadi pandangan gue terhadap jawabannya adalah jawaban yang cukup tepat ya. Gimana sebenarnya kalau berdasarkan data aja nih, rata-rata trader itu chance buat sukses itu 95% doang gitu, dimana 95% trader itu pasti gagal. Nah, tapi kebanyakan trader-trader yang mendaftar ke platform ini adalah trader-trader yang sebenarnya aja di akun pribadinya itu udah nggak berhasil gitu. Jadi sebenarnya mereka cuma ngebawa kebiasaan mereka yang 95% gagal ini ke akun pro firm. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Gimana? Pertanyaannya adalah, kenapa pro firm berani menawarkan profit split hingga 80%? Apakah ada trik atau strategi bisnis di baliknya? Prop firm berani nawarin profit split hingga 80% karena mereka tahu nggak semua trader bakal konsisten profit. Strategi bisnis di balik profit split tinggi. 1. Seleksi ketat di awal. Trader harus lolos challenge dulu, yang aturannya ketat banget. Banyak yang gagal, jadi fee pendaftaran jadi pemasukan buat prop firm. 2. Akumulasi bukan live. Banyak prop firm pakai akun simulasi bahkan setelah lulus challenge. Mereka hanya bayar dari fee pendaftaran dan gak ambil risiko langsung di pasar. 3. Statistik rugi versus untung. Mayoritas trader tetap rugi walaupun udah lulus. Jadi profit split tinggi cuma buat trader yang benar-benar konsisten. 4. Risiko minim. Dengan aturan ketat, misalnya drawdown kecil, risiko kerugian firm tetap terjaga. Kesimpulan, profit split tinggi itu bagian dari strategi bisnis. Narik minat trader juga, memaksimalkan pendapatan dari fee, dan hanya bayar ke sedikit trader yang benar-benar profit konsisten. Cerdas tapi tricky. Nah, ini hal yang menarik juga ya. Ya mungkin gue secara pribadi aja mungkin baru dengar juga gitu. Bahwa sebenarnya kalau pro firm menawarkan profit split yang tinggi banget, itu sebenarnya ya cuma gimmick marketing doang. Jadi kalau bisa lu dengar ada yang ngasih 90% profit split, 95% profit split, ya sebenarnya itu sebagai bentuk gimmick marketing aja. Dimana pro firm itu tahu ketika trader-trader yang gabung dengan FOMO-FOMO seperti itu adalah trader-trader yang secara mental juga belum siap. Jadi ketika mendapatkan gimmick marketing seperti itu dan mereka mengikuti challenge, orang sudah bisa memprediksi bahwa ujung-ujungnya mereka pasti gagal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Gimana pertanyaan berikutnya adalah, apa sumber pendapatan utama pro firm? Dan bagaimana cara mereka bertahan secara finansial? Prop firm punya beberapa sumber pendapatan utama yang bikin mereka tetap kuat secara finansial. Yuk kita bongkar. Sumber pendapatan utama prop firm. 1. Biaya pendaftaran dan challenge fee. Banyak prop firm narik biaya pendaftaran buat ikut challenge, misalnya 100 NZD per akun. Kalau banyak yang gagal dan memang banyak, uang ini jadi pemasukan bersih buat mereka.
2. Profit dari trader yang sukses. Dari trader yang berhasil, prop firm ambil 10-30% dari profit. Misalnya profit $10, prop firm dapat 2.000. Kalau profit split 20-20. Akun simulasi. Banyak prop firm pakai akun simulasi meskipun trader sudah lulus. Artinya, profit yang dibayar bukan dari hasil trading nyata, tapi dari arus kas fee pendaftaran. Manfaatkan data dan algoritma. Beberapa firm memanfaatkan data trading peserta buat ngembangin algoritma atau strategi sendiri. Kadang ada kolaborasi dengan hedge fund atau pihak ketiga buat jual data atau strategi. 5. Pengelolaan dana sendiri. Prop firm gede biasanya punya divisi trading internal yang ngelola modal perusahaan. Profit dari trading internal juga menopang bisnis selain dari trader eksternal, karena mereka bertahan secara finansial. Diversifikasi sumber pendapatan. Gak cuma dari profit trading, tapi juga dari fee dan data. Manajemen risiko ketat. Aturan drawdown dan batas leverage bikin kerugian terkendali. Model bisnis berkelanjutan. Lebih banyak pemasukan dari fee pendaftaran ketimbang profit split. Kesimpulan, prop firm bertahan karena cerdas ngatur risiko dan punya sumber pendapatan variatif. Dari fee, profit split, data trading, hingga trading internal. Jadi walaupun banyak yang gagal, mereka tetap untung. Nah, ini mungkin juga bisa menjawab ya beberapa keraguan lu gitu. Apakah sebenarnya prof firm itu scam gitu ya? Kayak seolah-olah kok dia baik banget mau ngasih modal ke kita sebagai trader. Habis itu ketika profit split, trader ini dapetnya gede banget gitu. Nah, karena sebenarnya profit itu memiliki berbagai macam sumber pendapatan yang lain yang bisa menopang dia nih selain dari profit split tadi ya. Dimana posisi tadi ChatGPT ini udah menyampaikan ya. Salah satu pendapatannya bentuknya adalah fee ketika lo pertama kali daftar. Kedua, juga mungkin ada chance ketika dia itu mempelajari cara kita trading ya. Data kita itu akan dijual kepada investor-investor gitu. Dimana si ChatGPT ini menyampaikan salah satu contoh investornya adalah hedge fund ya. Dimana mungkin strategi kita bisa dipakai oleh hedge fund tersebut gitu. Dan sumber pendapatan yang lain yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ketika lo masih bingung nih, apakah sebenarnya profit itu scam gitu ya? Karena bisa ngasih lo modal besar dengan profit split yang cukup besar juga buat trader ya. Ya belum tentu scam juga. Karena ya emang banyak banget jalur pendapatan lain yang bisa diperoleh oleh si pro firm. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana? Pertanyaannya adalah, bagaimana masa depan pro firm? Apakah ini hanya tren sementara atau akan tetap ada dalam jangka panjang? Masa depan prop firm cukup menarik buat dibahas. Prop firm bukan cuma tren sementara, tapi ada potensi bertahan jangka panjang dengan beberapa perubahan tentunya. Yuk kita lihat alasannya. Kenapa prop firm punya masa depan cerah? 1. Permintaan akan modal trading tetap tinggi. Banyak trader berbakat gak punya modal besar buat trading sendiri. Prop firm jadi solusi buat akses modal tanpa risiko uang pribadi. 2. Adaptasi model bisnis. Semakin banyak prop firm mulai lebih transparan dan fokus pada keberlanjutan, bukan sekadar fee challenge. Ada juga yang mulai menggunakan akun live langsung, bukan cuma simulasi. 3. Teknologi dan algoritma makin canggih. Algoritma risiko dan analisis performa bikin prop firm lebih aman dari kerugian besar. Teknologi ini juga bantu deteksi trader berisiko sejak dini. 4. Pasar keuangan yang terus berkembang. Selama pasar forex, saham, dan kripto tetap aktif, trader akan terus mencari kesempatan profit. Prop firm bisa jadi jembatan buat eksplorasi pasar baru dengan modal besar. Tantangan yang bisa menghambat. Regulasi ketat. Jika pemerintah mulai mengatur prop firm kayak broker, bisa ada dampak besar. Persaingan ketat. Makin banyak firm baru muncul, kualitas dan reputasi jadi penentu siapa yang bertahan. Ekspektasi profitabilitas. Trader makin cerdas, nggak gampang tergiur skema bagi hasil besar tanpa transparansi. Kesimpulan, prop firm kemungkinan besar tetap ada dalam jangka panjang, terutama yang beradaptasi dengan transparansi dan manajemen risiko. Bukan cuma tren sesaat, tapi bakal terus berkembang mengikuti kebutuhan pasar dan teknologi. Nah, menarik nih. Dimana kalau secara pandangan gue sendiri ya, apakah pro firm itu akan ada untuk dalam waktu yang panjang? Maka jawaban gue adalah iya. Seperti juga yang tadi disampaikan oleh ChatGPT ya. Mungkin emang sekarang tuh kayak seolah-olah banyak banget firm-firm baru muncul, lalu firm-firm itu juga jatuh. Terus muncul lagi yang baru, terus jatuh lagi. Ya bisa kita bilang ini sebagai bentuk seleksi alam aja ya. Dimana kita nggak boleh lupa nih, kalau sebenarnya pro firm ini adalah perusahaan swasta yang orientasinya profit.
Dan untuk lo masuk ke industri platform ini, cukup banyak banget tantangan dari sisi teknologi, profit, dan transparansi, dan sebagainya gitu. Dimana lu salah sedikit aja, lu bisa langsung bangkrut. Jadi bisa gue bilang, beberapa perusahaan yang akhirnya tutup adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin secara manajemen nggak terlalu baik gitu. Tapi apakah ada yang berlanjut sangat panjang? Ya ada. Contohnya adalah FTMO. FTMO udah berdiri cukup panjang gitu. Dan sampai sekarang tetap terbukti mampu berjalan dengan baik ya. Meskipun kabar buruknya, FTMO sudah tidak memiliki program lagi dengan Indonesia ya. Jadi warga negara Indonesia udah nggak bisa pakai FTMO tuh. Dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jika Anda adalah seorang trader, apakah Anda akan memilih pro firm? Kenapa iya atau kenapa tidak? Wah, pertanyaan menarik nih. Kalau saya jadi trader, sebenarnya saya akan memilih prop firm, tapi dengan beberapa pertimbangan matang. Kenapa? Yuk, kita kupas. Alasan memilih prop firm. 1. Akses modal besar tanpa risiko pribadi. Gak perlu keluar modal sendiri, tapi bisa trading dengan dana hingga ratusan ribu dolar. Risiko rugi ditanggung prop firm, jadi secara psikologis lebih ringan. 2. Kalau bisa lulus challenge dan konsisten profit, berarti skill trading saya memang layak diuji di pasar besar. Jadi semacam sertifikasi kemampuan trading juga. 3. Pembagian profit yang menggiurkan. Profit split 70-90% itu besar banget. Daripada trading dengan modal pribadi yang kecil, lebih baik pakai modal gede dari prop firm. 4. Struktur dan disiplin terjaga. Karena ada aturan ketat, jadi lebih disiplin dalam mengatur risiko dan strategi. Ini bisa melatih mental dan menjaga konsistensi trading. Alasan mungkin tidak memilih prop firm. Tekanan challenge yang tinggi. Aturan drawdown dan target profit sering bikin stres dan overtrading. Kalau mental gak kuat, malah jadi trading gak terkontrol. Risiko prop firm abal-abal. Banyak yang ternyata cuma cari duit dari fee pendaftaran. Salah pilih firm bisa bikin usaha sia-sia. 3. Bagi hasil bukan 100% profit. Meskipun splitnya besar, tetap ada bagian buat firm. Kalau pakai modal pribadi, 100% profit buat kita. Kesimpulan, kalau saya punya skill trading yang solid tapi modal terbatas, saya pasti pilih prop firm karena untungnya lebih besar dan risikonya lebih kecil secara finansial. Tapi kalau saya udah punya modal cukup dan nggak mau berbagi profit, ya mending pakai modal sendiri. Intinya, pilihannya tergantung pada profil risiko, kemampuan trading, dan kesiapan mental. Nah, jadi jawaban dari ChatGPT aja ya. Dimana dia menyampaikan nih di awal-awal. Dimana kalau bisa menjadi seorang trader, maka dia akan memilih untuk menggunakan pro firm. Dimana ya, dia udah jelasin alasan-alasan kenapa dia menggunakan pro firm. Cuman dia juga jelasin tuh beberapa alasan kenapa dia nggak mau memilih pro firm. Dimana yang perlu gua highlight di sini adalah, di sini nih yang di bagian akhir-akhirnya. Tapi kalau bisa saya gitu nggak punya kemampuan trading yang cukup, saya nggak bakal milih pro firm kata si ChatGPT. Nah ini juga menarik nih, karena seperti yang sempat gue sampaikan di video sebelumnya, di mana kita sebagai warga negara Indonesia kita bisa dibilang sangat-sangat beruntung lah, bukan cukup beruntung lagi gitu. Di mana di negara Indonesia ada namanya traders family, di mana di situ berisi analis-analis yang bisa membuka portofolionya gitu secara terbuka datanya. Dan kita bisa memilih dengan bebas kira-kira mana nih analis yang cocok dengan kita. Sehingga kita bisa memastikan bahwa analis itu mampu bekerja dengan baik. Sehingga ketika kalian tadi masih ragu tentang kemampuan trading, kalian nggak perlu mikirin pusing-pusing, nggak perlu belajar, nggak perlu backtest capek-capek gitu. Kalian tinggal cari aja analis di Trader Family, lalu kalian gunakan kemampuan mereka dalam trading ke industri platform ini. Jadi ya tetap aja ya, kalau bisa kalian masih memiliki keraguan, gue nggak bakal maksa kalian buat 100% ikut platform ya. Walaupun even ChatGPT ini sendiri aja dia tertarik buat ikut platform. Tapi ya kalau misalnya lu masih punya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, silakan aja lu gunakan prompt yang kurang lebih mirip kayak yang gue lakukan tadi di awal. Dan lu tanya semua keraguan lu ke si ChatGPT ini. Dan ya mungkin lu bisa menanyakan kesimpulan yang sama gitu ke si ChatGPT-nya. Apakah dia secara AI gitu ya, mau ikut platform atau tidak sama sekali. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue tunjukkan pada video kali ini ya. Jadi gue sudah mencoba memaparkan kira-kira apa pendapat dari ChatGPT terkait platform ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi mampu menjawab keraguan-keraguan lu tentang platform. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.